dari kelompok Quantum dari Prodi Sistem Informasi akan memberikan materi tentang Time and Energy Management. Untuk sub materinya ada Time Management, Energy Management, Keragaman Budaya, dan Teknologi dan Media. Materi pertama akan disampaikan oleh perkenalan dulu. Sebelumnya kita masuk ke perkenalan dulu. Nama saya Raffi Andika Julian Lambang dengan NPM akhir 166. Perkenalkan, saya Kisya Ambud Nela dengan NPM terakhir 260. Perkenalkan, nama saya Leviana Rasmati dari nomor NPM 008. Perkenalkan, nama saya Izek Margekaus dengan NPM terakhir 129. Perkenalkan, nama saya Laura Falkain dengan NPM terakhir 234. Perkenalkan, nama saya Narendra Adi Pramarta dengan NPM akhir 257. Materi pertama akan disampaikan oleh Nora. Jadi sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu time management? Tapi pernah dengar-dengar gitu nggak? Pernah. Boleh ada yang tahu? Boleh dijelasin gitu sedikit aja time management. Boleh dari sini. Setahu saya time management itu bagaimana kita memanage waktu kita. Ya, benar. Sama sih jawabannya. Jadi ya time management itu bagaimana kita mengolah waktu kita, terus juga melakukan supaya semua kegiatan dalam hari itu bisa teratasi. Benar banget. Jadi intinya itu emang time management, bagaimana kita memproses, bagaimana kita memanajemen, bagaimana kita mengorganisir waktu kita untuk melakukan kegiatan kita di seminggu ataupun di hari ini. Kalau di sini kemampuan dalam merencanakan, mengorganisir dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi untuk mencapai tujuan yang kita ingin tuju. Selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Oke, selanjutnya di sini ada energi manajemen. Jadi sesuai namanya, energi manajemen itu adalah kemampuan dalam kita untuk mengelola, menjaga serta memulihkan energi kita agar bisa beraktivitas secara efisien dan optimal ya. Selanjutnya ada keragaman budaya yang akan dijelaskan. Keragaman budaya ini juga kan ada nasional maupun internasional, kayak suku bangsa maupun budaya-budaya di luar negeri. Nah, adanya pertukaran budaya ini antar negara semakin intensif kan ya, kayak Gen Z sekarang kan banyak yang suka budaya luar juga. Nah, oleh karena itu menuntut adanya toleransi dan penghargaan terhadap budaya lain. Untuk menghindari konflik, kita mempererat persaudaraan supaya budaya yang kita ambil itu ada positifnya. Untuk selanjutnya, Nah, jadi kita masuk ke teknologi dan media. Jadi sekarang itu kan teknologi dan media kan sudah jauh berkembang ya. Kalian pernah nggak sih sering dengar hoax gitu, temen hoax yang nggak saya sampai itu pernah nggak? Pernah. Jadi perkembangan teknologi dan media sosial itu mempercepat penyebaran informasi dan budaya, lalu menawarkan peluang belajar, tapi juga menciptakan tantangan yaitu seperti hoax dan informasi yang tidak akurat. Mungkin untuk kesimpulan dari poster ini, jadi time management dan energy management sendiri itu cukup krusial ya untuk mengoptimalkan seperti aktivitas kita dan untuk mencapai tujuan kita pada hari itu atau minggu itu. Dan tantangan budaya seperti ada untuk toleransi dan menghindari konflik. Dan yang terakhir mungkin ada derasnya arus informasi dari teknologi dan media seperti banyaknya hoax gitu. Ini untuk kesimpulan yang bisa saya
Terima kasih untuk pemaparan materinya. Video saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ica dari Ilmu Komunikasi. Halo, aku Renata dari Ilmu Komunikasi. Aku Hakim, ilmu komunikasi. Aku Arif dari Ilmu Komunikasi. Saya Pandu, ilmu komunikasi. Saya Fawas dari ilmu komunikasi 25. Saya Razwa dari Ilmu Komunikasi. Salam kenal. Oke, halo teman-teman. Kita dari kelompok Kuantum ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Yatsin Salazar dengan nomor NPM terakhir 055 akan mempresentasikan atau sosialisasi tentang Time and Energy Management. Dan selanjutnya kenalan teman-teman saya. Halo teman-teman, kenalin namaku Wildan dari kelompok Kuantum juga dengan nomor NPM terakhir 111. Oke, halo teman-teman, perkenalkan namaku Ayubi dengan NPM terakhir 057, berasal dari kelompok Kuantum. Halo teman-teman, kalau aku Joy Hetiasi Katabuni dengan nomor NPM terakhir 201 dari kelompok Kuantum juga. Halo teman-teman, perkenalkan aku Salsabila Safa dari nomor NPM terakhir 076. Halo semuanya, perkenalkan namaku Naufal Andika Muktiar, biasa dipanggil Nopal dengan NPM terakhir 188 dari kelompok Kuantum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfian Sasaki Ramadari dengan nomor akhir NPM 252 dari kelompok Kuantum. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Bevan dengan NPM 2508 2010 261 asal kelompok Kuantum. Oke, jadi hari ini kita sudah ketemu kakak-kakaknya nih dari apa kak? Bistro. Apa itu Bistro? Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Wih, keren banget. Ini dari kakak-kakak FISIP ya. Kebetulan dari kelompok kami ini akan sosialisasi tentang tips time and energy management. Nah, jadi mungkin kakak-kakaknya nanti bisa memberikan saran atau masukan gitu ya kak. Nah pertama mungkin akan dijelaskan, mungkin langsung saja ya. Pertama langsung dijelaskan oleh teman saya tentang time management. Kepada yang bertugas, silakan. Oke. Baik kakak, di sini kita akan membahas tentang time management. Time management itu apa? Time management itu seperti cara kita mengatur waktu atau mengatur jadwal keseharian kita untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Nah, di sini ada 4 poin yang penting. Yang pertama itu prioritas. Prioritas itu adalah hal-hal yang penting yang harus kakak dulukan dalam time management ini. Seperti mungkin ada tugas yang deadline-nya paling dekat. Nah, itu kakak bisa prioritaskan daripada yang lain. Nah, selanjutnya ada perencanaan. Ini seperti aktivitas yang udah kakak jadwalkan. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, situ kakak bisa melakukannya. Kemudian ada disiplin dan komitmen. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting juga, karena kalau kakak sudah melakukan prioritas dan perencanaan tapi tidak komitmen, tidak konsisten dalam melakukannya, sama saja berarti sia-sia begitu kak. Nah, di terakhirnya kakak bisa melakukan evaluasi. Kakak melihat apa yang kurang dari semua hal tersebut. Apakah ada hal yang harus dihilangkan atau ada yang ditambahkan untuk mencapai tujuan yang kakak ingin capai. Oke, aku bakal ngelanjutin penjelasan tentang matriks Eisenhower. Jadi di dalam time and energy management itu ada kotak-kotak kayak gini kak. Di sini ada penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Ini buat kita gimana cara ngatur prioritas. Misal kita punya banyak kegiatan. Coba saya kasih contoh satu, bermain Roblox. Menurut kakak taruhnya di mana kak? Tidak penting. Di sini kan kak, tidak penting dan tidak mendesak. Lalu satu lagi misal contohnya
membuat PPT. Menurut kakak taruh di mana? Penting, mendesak. Penting dan mendesak dari sini. Jadi kalau misalkan kita punya banyak kegiatan, bisa coba cara ini, matrix Eisenhower. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang energi manajemen, tipe-tipe orangnya. Nah, di sini Kak saya ingin menjelaskan morning lark. Nah, ini tuh orang yang produktivitasnya dari pagi hingga siang aja. Jadi kayak lebih ngerjain tugasnya itu lebih cair di jam pagi sampai siang. Nah, untuk sorenya itu produktivitasnya itu agak menurun. Nah, ketika malam hari itu untuk dibuat istirahat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini jenis manusia yang kedua ada night owl. Nah, anak yang night owl itu biasanya lebih aktif di jam-jam malam ya. Dan dia suka begadang, menyita waktu malamnya, dan efek sampingnya itu pada kualitas tidurnya itu jelek. Setelahnya bakal dilanjutkan oleh Selanjutnya ada unpacking energi ya. Nah, sekarang kita masuk di energi manajemen, Kak. Ngomong-ngomong tentang energi, kan kita kadang ngomong energi, tapi nggak tahu nih energi ada apa aja. Di time dan energi manajemen tuh ada 4 jenis energi. Yang pertama ada fisik, emosi, mental, dan spiritual. Aku jelasin yang fisik. Jadi fisik tuh tentang kondisi jasmani kita. Baik itu nutrisi mungkin, dari dalam bahkan luar tubuh gitu loh, Kak. Jadi kayak entah tentang dalam organ atau yang lain-lain. Bisa juga dengan olahraga gitu, atau nutrisi kita terpenuhi. Selanjutnya ada emosi. Emosi itu kelola stres kita. Jadi kita harus mengelola emosional kita, stres kita. Kan kadang mahasiswa depresi gitu kan, Kak. Nah, kita harus bisa mengelolanya dengan baik, Kak. Gitu, Kak. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada spiritual. Nah, spiritual itu sendiri yang ada dalam diri kita, kayak spirit gitu. Nah, itu biasanya cara kita ngebangun tuh dengan meditasi, berdoa, supaya mendekatkan diri kita ke hal-hal yang lebih mendalam lah dalam diri kita. Nah, untuk yang selanjutnya ada mental. Nah, di mana mental ini sendiri tuh kita kan biasanya sering dapat hal-hal yang di luar jangkauan kita, kayak bisa merusak mental kita. Nah, itu tuh gimana sih cara kita ngembangin mental kita lebih baik lagi, cara ngatur hal-hal di dalam diri kita pokoknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kan oleh teman saya, Kak. Baik, Kak, kita akan lanjut ke perbedaan ya, Kak, antara time versus energi manajemen. Time dan energi manajemen kan hal yang berbeda sebenarnya, Kak, ya. Jadi perbedaan tersebut ada di tabel ini. Yang pertama itu ada aspek fokusnya. Nah, di aspek fokus itu time management lebih ke bagaimana cara seseorang mengatur waktu dalam 24 jam dalam hidupnya seperti itu. Tapi kalau energi, dia tuh lebih ke mengatur daya atau mengatur energinya yang dia keluarkan selama seharian penuh gitu. Bagaimana dayanya bisa dia maksimalkan dan bagaimana cara dia juga bisa merecharge energinya gitu. Terus di aspek yang selanjutnya ada aspek sumber nih, Kak. Nah, sumber ini adalah sumber apa sih yang ingin di spesifikin di beberapa dua jenis manajemen ini. Kalau di time itu sumbernya adalah sumber waktu. Bagaimana seseorang bisa mengatur waktunya itu kan, kayak. Terus yang kedua ada energi. Yang energi itu ya sumbernya adalah energi. Terus oke, Kak. Di selanjutnya ada di aspek pertanyaan. Nah, pertanyaannya jadinya ada yang akhirnya kita bisa membedakan antara dua manajemen ini. Yang pertama di time itu pertanyaan yang dapat kita ajukan pada diri kita sendiri adalah kapan kita dapat mengerjakan hal ini. Terus yang kedua di energi adalah dalam kondisi apa mengerjakan hal ini. Itu jadi kita bisa tahu nih kita mau ngatur apa sih di time ini sama di energi ini. Bedanya itu apa gitu. Terus yang di aspek terakhir adalah tujuannya. Nah, tujuan dari time management sendiri adalah untuk efisiensi tugas. Bagaimana tugas tersebut bisa dilakukan atau diselesaikan dengan waktu dengan sesingkat mungkin dan semaksimal mungkin. Jadi nggak sampai kayak molor waktu gitu, Kak.
Terus yang energi sendiri itu adalah memberikan performa terbaiknya. Jadi bagaimana dia bisa all in energinya di situ dan dia juga bisa merecharge energinya secepat mungkin gitu Kak. Dan sebenarnya ada sebuah metode di mana kita bisa mengkombinasikan antara time dan energi ini sendiri. Kan kalau misal ada kita mengutamakan time management sendiri, itu bakal kita akan merendahkan sisi kita yang seperti ini. Mungkin kayak performa terbaik kita akan turun. Tetapi tugas kita itu selesai tepat waktu. Cuman performanya turun dan hasilnya mungkin kurang memuaskan. Terus kalau misal kita mengutamakan yang energi saja tapi tanpa memandang atau menyeimbangkan time-nya itu, maka kita bisa mendapatkan keempat hal ini, tapi kita akan kehilangan 4 hal yang di time management ini. Kita dapat memberikan performa terbaik, tapi mungkin tugas kita molor, tugas kita jadi tertunda gitu Kak. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan 2 jenis manajemen ini, yang pertama kita bisa efisiensi tugas tersebut, tetapi tetap bisa memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan salah satunya gitu Kak. Jadi kita harus balance dan gimana cara kita gitu bisa mengatur keduanya ini dalam kesadaran kita gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan matriks Eisenhower gitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Oke. Ya. Nah, itu ya Kak penjelasan dari teman-teman kita mungkin tentang time energy management. Nah, mungkin nih dari kakak-kakaknya ada masukan atau pertanyaan gitu. Secuil pertanyaan. Oke. Boleh. Ayo kamera. Oke. Gimana? Kan itu kan di bagian packing energy ada bagian kelola stres ya. Iya. Aku mau nanya ke kalian sebagai maba tuh gimana sih cara mengelola stres kalian biar tetap stabil sama tugas sama emosi kalian? Oh baik Pak. Dari sudut pandang aku aku kan ekstrovert ya Kak, kumpul sama teman, main kayak gitu Kak, itu jadi nambah energi aku gitu. Mungkin ada bagian lain dari yang lain. Introvert. Iya, Yang introvert. Ada. Extrovert semua Kak. Mungkin POV dari introvert ya. Kalau untuk kelola emosi dan stres, kan saya orangnya agamis banget ya. Jadi mungkin kalau misalkan lagi stres, lagi ada emosi, saya langsung berdoa curhat dan bisa juga kita ibadah lah kayak gitu. Introvert. Oke, cukup menjawab Kak. Oke, selanjutnya mungkin. Aku nanti juga mau tanya. Boleh Kak. Gimana Kak? Aku izin tanya ya. Oke. Jadi kan kalian tadi udah ngejelasin ya tips and trick time and energy management. Nah, terus kira-kira menurut kalian nih ada nggak sih konsekuensi atau kerugian kalau misalkan kita nggak ngelakuin time management ini gitu? Karena yang tadi kan masukin kan cuman keuntungannya aja gitu. Boleh dijawab? Oke. Nah, konsekuensi mungkin akan kita dapatkan dalam apabila kita mengabaikan time dan energy management ini. Kalau dari pengalaman saya Kak ya, kan saya kan terbiasa dengan planning nih, jadi semua harus terstruktur. Kalau saya sendiri kalau tidak menerapkan hal ini, mungkin saya yang pertama itu kayak hilang arah gitu Kak. Kayak hari ini harusnya ngapain tapi saya malah ngapain. Mungkin di pagi hari, saya mau ngelakuin ini. Tapi waktu udah jalan hari nih dan udah malam, tiba-tiba baru ingat lagi nih, loh kok aku belum ngerjain ini ya, sedangkan udah malam gitu. Terus dari energi itu mungkin kita lebih capek gitu loh Kak. Kayak kan kita kalau misal ngelakuin hal tapi kita belum bisa sesuai sama apa ekspresi kita, kan kayak kita capek banget nih. Kayak kok sia-sia banget ya energi kita hari ini gitu. Jadi kalau kita mengabaikan manajemen dalam energi ini, mungkin kita bisa kelelahan, kecapean gitu. Karena yang tadi kehilangan arah gitu. Kita nggak tahu mau kemana, kita nggak mau hari ini mau ngapain aja gitu sih Kak. Terus juga mungkin tadi kan ada yang namanya efisiensi tugas, yang mungkin kalau misal kita mengabaikan time management, tugas kita masih jadinya nggak efisien gitu, bisa memakan waktu yang lebih panjang. Yang seharusnya tugas hanya bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari, tapi dia malah harus dikerjakan selama 3 hari gitu Kak. Terus kalau molor betul Kak. Terus untuk yang energy management sendiri, kalau misal kita mengabaikannya, performa kita akan turun gitu Kak. Untuk
Oke, apakah cukup menjawab kak? Oke, kita terakhir ya kak, soalnya waktunya mohon maaf sekali ya kak. Iya, gimana kak? Oke, aku Ya. mau tanya yang tentang time management itu. Yang pertama kan ada prioritas, perencanaan, disiplin, dan komitmen. Yang keempat ada evaluasi, ya kan? Iya. Nah, gimana cara kita mengevaluasi diri kalau misal time management kita itu acak-adul? Baik, mungkin Caca bisa menjawab, Caca. Atau siapapun yang mau. Untuk evaluasi ya kak. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya sendiri evaluasinya tuh mungkin kita bisa nentuin dengan metrik apa sih itu? Esin. Ya, metrik gitu kak. Dengan cara kita mungkin bisa ngeliat lagi kak mana yang lebih penting atau enggak, karena kan kadang bisa aja kita salah menaruh tempat ya kak, ya gitu kak. Terus kita juga bisa lihat-lihat lagi, melihat lebih dalam, lebih jauh, maksudnya melihat sebelum kita buat rencana ke depannya gitu kak. Bisa menjawab kak. Nah, oke, terima kasih banyak ya kak sebelumnya sudah meluangkan waktunya dan meluangkan mengganggu gibahnya ya. Wah, bercanda kak. Berbaca. Betul. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Kami dari kelompok Quantum terima kasih dan mohon maaf jika mengganggu ya kak. Oke. Mungkin itu saja dan kita ada sedikit bingkisan. Oke. Sedikit banget. Santai aja. Nggak apa-apa. Ilmu buat ini loh. Kita juga dapat Oh, kan nggak apa-apa. Kan sedikit Nggak apa-apa. bingkisan. Nggak usah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya non muslim gitu. Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Terima kasih. Selamat malam kak. Terima kasih kak.